Salam jumpa Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami di dunia ini dengan tujuan agar kami mengenal dan mengasihi Engkau sebagai Allah pencipta kami. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup memahami akan firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada Minggu Prapaskah kedua ini, penginjil Lukas menceritakan situasi antara Yesus dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dikatakan bahwa Yesus mengajak ketiga murid ini naik ke atas Gunung Tabor untuk berdoa. Berdoa berarti membangun relasi dengan Allah. Mereka berdiam diri mendengarkan
sabda Allah, tetapi juga mereka mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan kepada Allah. Atau boleh dikata berdoa berarti berkomunikasi dengan Allah, atau membiarkan Allah menyampaikan isi hatinya atau pikiran-pikirannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat mereka berdoa, mereka melihat transfigurasi di dalam diri Yesus sendiri. Mereka melihat Yesus dan pakaian Yesus itu bercahaya. Di sini mau menunjukkan bahwa Yesus mengalami kemuliaan. Dan pada saat itu juga terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika mereka melihat hal demikian dan juga mendengar kata-kata itu, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus mengungkapkan apa yang ia rasakan, bahwa ia bahagia mengalami kemuliaan Tuhan di atas Gunung Tabor itu. Tetapi sebagai murid, kita mesti keluar dari zona nyaman itu. Mesti keluar untuk mewartakan sabda Allah. Dan tentu di dalam pewartaan sabda Allah, Petrus dan kita yang adalah murid Tuhan akan mengalami berbagai tantangan dan rintangan. Jika kita mengalami rintangan dan tantangan, janganlah kita berhenti mewartakan sabda Allah. Baiklah, kita terus mewartakan Injil Tuhan itu, karena itulah tugas kita sebagai murid Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah senantiasa menyertai kita dalam tugas tersebut. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebagai manusia kami ingin tinggal di dalam zona nyaman kami dan tidak ingin pergi keluar dari zona nyaman itu untuk mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Untuk itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami, agar kami mau keluar dari zona nyaman kami, dan mau pergi mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Walaupun kami tahu bahwa karya ini tidak mudah, kami tentu mengalami berbagai cobaan, tetapi kami yakin di dalam Engkau kami akan mampu menjalankan tugas ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.